Bravos Digital Radio. Love music. Information. Everlasting. Great music. Motivation. Golden hit. Thank you for listening and watching bravosradio.com. Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda dalam Visi Koperasi Besar Indonesia. Dan seperti biasanya, di studio ada seorang teman yang betul-betul paham mengenai dunia koperasi, yaitu Pak Irsyad Mokhtar, yang juga Ketua Forum Koperasi Besar Indonesia. Dan untuk selanjutnya akan langsung saja saya serahkan kepada beliau yang lebih tahu, karena saya sendiri kurang begitu paham soal koperasi. Meskipun saya mencintai koperasi dan secara ideologi koperasi sama dengan saya. Ya, Mas Gigin, terima kasih. Para pendengar, kali ini kita akan bicara kembali dengan Pikbes, Visi Besar Koperasi Indonesia. Saya pengen Mas Gigin tetap hadir di ruangan kita karena beliau ini ya analisis ekonomi politiknya tinggi, dan koperasi tidak pernah bisa dipisahkan dengan masalah kebijakan dan kepentingan politik. Pada kesempatan siang ini kita akan berbicara mengenai koperasi di tengah wabah pandemi corona yang sudah menyebar sejak bulan lalu. Kita kasih judul sekali ini adalah koperasi maju kena, mundur kena, Mas Gigin. Iya. Artinya kalau maju ya berhadapan dengan kondisi pasar yang memang tidak sangat kondusif, anggota yang belum bisa memenuhi kewajibannya. Mundur nggak mungkin tutup. Sementara kebijakan pemerintah baru kemarin, minggu lalu kita berbicara mengenai perlu adanya surat edaran. Sehari kemudian ada surat edaran tentang kebijakan tadi tidak perkoperasian, tadi UKM ada pengurangan pajak gitu. Nah, itu dikomentari agak pedas sedikit oleh tamu kita pada kesempatan siang ini, yaitu Ibu Sri Untari Bisowarno. Ini doktor koperasi, Sri Kandi wanita dari Jawa Timur. Selamat siang Bu Untari. Selamat siang, Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Malang musim apa sekarang? Kalau di Malang kan enak ya? Iya. Agak tersendat suaranya. Kedengaran terus Bu ya? Di sini jelas kok. Nah, ini dengar nih Mas Gigi, Ya. dengar. Iya, bentar, tenang aja. Kabarnya baik, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini kami masih semuanya dalam keadaan baik-baik. Saya ditemani oleh Ketua 2 Ibu Hesti Setiotia. Ya. Lalu Sekretaris 1 Ibu Benedekta Ya. Fiatini. Ini para apa namanya? Yang bantu saya setiap hari untuk mengurus setiap budi wanita ini. Alhamdulillah masih semuanya dalam keadaan baik. Termasuk nih Melati. Nah, karena Melati. Baunya sampai studio loh. Wanginya sampai studio tuh. Iya, jadi Bu Untari, sebelum kita bertanya saya ingin kasih gambaran sedikit tentang perkoperasian kita pada kesempatan siang ini. Beberapa koperasi yang kita datangi semua mengeluh mengenai corona, COVID-19. Tapi saya kira bukan hanya koperasi, semuanya punya masalah yang sama, terutama lembaga, tentu saja lembaga keuangan. Tapi pariwisata juga babak belur, pokoknya semualah kena. Nah, kemarin itu pemerintah kita minta, minggu lalu saya dengan Mas Gigin, kita bicara gimana caranya supaya pemerintah incas, supaya bisa memberikan pembelaan terhadap koperasi. Saya minta kalau bisa ada surat edaran yang bisa menguatkan koperasi-koperasi berhadapan dengan anggotanya. Karena kalau dibiarkan bisa ras. Ya, ada penarikan uang besar-besaran. Kecuali itu oleh koperasi-koperasi dengan member base yang kuat ya, seperti ada koperasi kredit, ada ya termasuk koperasi wanita ya, Kopwan Jawa Timur saya kira member base-nya kuat dengan sistem tanggung renteng. Mudah-mudahan di tempat Ibu Untari tidak begitu kencang ya goncangannya. Tapi kita mau tahu nih Bu, kira-kira gimana
KSB Setia Budi Malang menghadapi Corona 19 kaitannya dengan anggota. Ya. Jadi terima kasih Pak Ersat bersama dengan Mas Kiki dan seluruh kawan-kawan seperjuangan koperasi se-Indonesia bahwa Corona ini memang memberikan sebuah dampak yang luar biasa. Dampaknya adalah dampak kegugupan, dampak kecerdasan kalau yang saya lihat. Dari gugup ini kemudian menjadi cerdas. Kenapa? Karena pada saat kita memiliki sistem yang sudah terbangun dan kemudian kita tiba-tiba dikejutkan oleh situasi seperti ini, karena kita sebenarnya sudah mulai tahu sejak Oktober ketika di Wuhan. Cuman kapan akan sampai ke Indonesia, itu kita masih mengikuti seluruh perkembangan pemerintah. Nah, pada saat sudah pemerintah menyampaikan bahwa di Indonesia sudah ada corona, lalu KLB sampai dengan tanggal 29 Mei, di Maret itu, di bulan Februari, Januari, saya sudah ancang-ancang bersama pengurus. Ayo, ini kita bakalan kena bahaya. Saya bilang begitu. Kita mesti menyusun sebuah rencana strategis baru yang bersifat taktis untuk selama setahun ini, kira-kira akan mengubah seluruh rencana kerja kita. Maka saya sudah persiapkan bagaimana skema-skema yang akan kami lakukan untuk menghadapi ini. Kami punya tiga skema. Namanya skema waspada, lalu siaga 1 dan darurat. Di waspada ini kami masih menggunakan cara yang sifatnya normally cara. Artinya apa yang terbangun dari sistem ini tetap kami kerjakan dan alhamdulillah bulan Maret tidak ada goncangan sama sekali. Maret. Laporan keuangan close, saya melihat masih ada pertumbuhan SAU, pertumbuhan omset dan sebagainya. Kenapa begitu? Karena kami punya sebuah siklus. Siklusnya adalah kami punya ketika anggota mulai berinteraksi dengan koperasi itu, dimulai dengan tanggal 5 kami pertemuan dengan seluruh PJ kelompok atau ketua kelompok. Dari situ kemudian pertemuan kelompok sampai dengan tanggal 15, mereka semuanya kan harus mengangsur ke kantor besoknya atau one day service. Maka di bulan Maret itu tidak ada problem begitu. Nah, tapi ini bagaimana kami menyiapkan ini? Kami sudah list ini asetnya SBW apa aja. Oh, asetnya ada SHU, ada dana cadangan, ada DBA, ada TR Komando, ada simpanan Manasuka. Ini saya klaster-klaster. Ya. Wah, kok putus? Ya, aduh maaf nih putus nih. Ya. Jadi, ya silakan Pak Irsat. Ya, Bu Tari. Halo. Iya, rupanya kabelnya kena wabah juga ini. Iya, gerogoti corona. Ya Pak Gigin, tadi Bu Untari sudah menyampaikan bahwa mereka aman-aman saja walaupun merubah semua program kerja mereka. Yang saya lihat dari mereka itu adalah anggota mereka yang solid ya. Itu dengan adanya tadi bilang kelompok itu sebenarnya tanggung renteng. Mereka punya sekitar 11.000 anggota. Mereka ada kelompok-kelompok. Satu kelompok itu 50 sampai 200 orang gitu. Nah mereka itulah yang berinteraksi. Kalau ada pinjaman, ketua kelompoknya datang ke koperasi. Sehingga mereka memang solid di ujungnya. Nah koperasi-koperasi lain kayaknya belum seperti ini. Artinya koperasi lain punya model-model yang berbeda gitu. Tetapi ini saya memang menarik dengan Bu Untari, pengen tahu bagaimana dia bisa mengelola anggotanya itu. Iya, karena kita ketahui bahwa koperasi ini kan identik dengan wong cilik ya. Jadi betul-betul harus dikelola secara profesional dan sangat berhati-hati karena bagi orang cilik itu kalau udah kehilangan duit cari lagi susahnya setengah mati. Ya. Ya. Rupanya Silakan di Bu. sananya dapat panggilan. Iya, kabelnya kena wabah corona juga. Jadi tadi gini kami ngobrol sebentar bahwa kenapa SBW Malang bisa bertahan. Saya berandai-andainya gini bahwa kalau SBW Malang itu kan anggotanya per kelompok. Satu kelompok antara 50 sampai 100 atau 200 Bu ya. 15 sampai 50 orang. Ya 15 sampai 50 orang. Nah itu mereka lah yang bertanggung jawab kepada ketua kelompoknya, kepada anggota Mas Gigin.
Nah ini konon kabarnya Bung Tari bisa cerita, katanya juga Profesor Yunus dari Bangladesh sempat juga belajar mengenai tanggung renteng itu ke Jawa Timur. Mungkin Bung Tari bisa cerita sedikit. Tadi Bung Tari kan sudah cerita bagaimana keuangan atau manajemen operasional Ibu masih tetap solid karena ada sistem kelompok-kelompok yang Ibu pertahankan. Barangkali bisa diceritakan Bu, bagaimana tanggung renteng bekerja? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa alhamdulillah tadi kan baru Maret ya. Iya. Tapi kemudian terputus. April pun alhamdulillah dalam keadaan baik normal. Tapi untuk bisa seperti itu, kami betul-betul melakukan pendekatan pada anggota, kami lakukan pemetaan. Pemetaan yang pertama adalah anggota yang penghasilannya harian. Yang kedua yang mereka UKM, yang ketiga yang pegawai tetap. Ini kami list semuanya, berapa jumlah yang harian, berapa jumlah yang UKM, berapa yang tetap. Yang harian inilah yang nanti kami akan bantu dengan sembako, kami akan bantu dengan skema-skema. Sementara yang tetap ini, yang mereka tetap harus membayar dengan normal, karena mereka memang berpendapatan tetap. Tapi Bang Ersat, disinilah kekuatan sistem tanggung renteng, bahwa kami punya kas TR Komando, kas tanggung renteng komando yang kami pupuk. Satu orang itu minimal punya uang di koperasi sebagai backup itu 10% dari pinjamannya dia. Dan dia masih punya lagi namanya Manasuka. Nah, kalau misalkan di dalam kelompok ini tidak bisa bayar, bisa mengambil tas TR Komando tadi itu. Kalau TR Komando habis bisa mengambil lagi yang namanya Manasuka. Terakhir kalau udah habis ada lagi DBA. DBA itu dana bakti anggota, kami sisihkan 0,15 dari tabungan anggota, dari jasa yang anggota bayarkan kepada kami dan kami kembalikan kepada mereka, tapi tidak boleh diambil kalau tidak mereka keluar. Jadi kami punya modal yang sangat kuat. Dari 115 miliar total aset kami, hanya 2 miliar kami punya utang ke pihak lain. Selebihnya adalah uang dari anggota sendiri, modal dari anggota sendiri. Nah, kekuatan tanggung renteng yang dulu pernah menurut kabar dari ibu-ibu senior kami, ada Ibu Tarikan, ada almarhum Ibu Safril Ilyas, bahwa pernah dulu belajar Pak Muhammad Yunus ke Jawa Timur, ke Malang, konon kabarnya pernah menduplikasi ini dan dibawa ke sana. Saat itu SBW jatuh tahun-tahun segitu, jatuh tahun 79, sampai kemudian recovery dengan bagus 97, 96 itu recovery, baru kemudian kami angkat lagi sampai seperti sekarang ini. Oh, pas dikau jadi ketua ya? Saya jadi ketua tahun 96. Yeah. Saya bikinkan rencana strategis dan mengajak semua pihak untuk bekerja dengan keras. Saya tunjukkan kita mau ke sana, mau apa enggak, kalau mau ayo ikuti seluruh yang kita ajak. Ternyata mereka suka dan sampai sekarang mereka nyaman berkoperasi sekarang ini. Oke, Mbak Utari, itu kan internal SBW agak aman ya. Kalau saran Ibu untuk koperasi Indonesia secara menyeluruh gimana nih Bu? Karena kan Ibu bukan hanya juga di Jawa Timur, kami dengar kan Ibu juga bergerak di Jakarta ya. Ibu ketua umum Dekopin kan sekarang? Iya. Iya, coba gimana? Secara umum gimana? Jadi ketua umum Dekopin. Ya, jadi gini Bang Irsat, saran saya ini, yang pertama koperasi harus kuat dan betul-betul mengikuti jati dirinya. Jati diri itu apa artinya? Dia harus betul-betul dimiliki oleh anggota, bukan dimiliki oleh orang per orang yang punya duit, tapi dia dimiliki oleh anggota. Dia betul-betul di manajemen dengan value based cooperative management. Kemudian 3, dia harus memiliki akar yang kuat dengan cara melakukan pendidikan pada anggota. Nah, kalau 3 ini betul-betul dilakukan, maka dia betul-betul member base dan ada sense of belonging dari anggota. Tapi kalau pendidikan tidak dilakukan, saya nggak yakin kalau itu koperasi yang benar. Kenapa begitu? Karena pasti dalam rangka dia menginginkan koperasinya nggak kuat karena tidak punya rasa memiliki. Nah, rasa memiliki itu dibangun dari edukasi atau pendidikan koperasi untuk anggota-anggota itu. Nah, bagaimana sekarang dengan teman-teman koperasi yang lain? Saya kira memang saya tidak waktunya untuk mengatakan baru pendidikan sekarang. Tapi itu harusnya sudah dilakukan lama sekali ketika itu menjadi koperasi. Nah, bagaimana supaya sekarang bisa bertahan? Tolong lakukan treatment kepada seluruh anggota,
kalau sekarang ada virtual office, ada virtual conference, ada teleconference, lakukan itu untuk melakukan pendekatan pada anggota, berikan penjelasan terhadap koperasinya, situasinya bagaimana, lalu berikan transparansi, berikan pengertian agar mereka mengerti bahwa koperasi ini bukan miliknya orang per orang, tapi miliknya orang banyak, yang modalnya dari orang banyak. Kalau kemudian minta kebijakan-kebijakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden melalui OJK dan sebagainya, matilah koperasi kalau bisa seperti itu caranya. Kenapa? Karena kita ini bukan milik perseorangan. Maka Oke, Bu. Bu Un. diwujudkan. Iya, tadi kan Ibu mengatakan bahwa koperasi itu adalah pendidikan. Artinya kalau tidak ada pendidikan dia bukan berkoperasi. Selama ini apa ada yang kosong, Bu, dengan pendidikan perkoperasian? Karena saya juga kalau saya tanya di lembaga lain, pendidikan koperasian selama ini agak ruang hampa. Apa ya? Akan ada lembaga-lembaga perkoperasian di tanah air kita. Salah satunya barangkali Dekopin. Ibu kan ketua Dekopin Wil Jawa Timur apa? Kalau nggak salah. Atau Ibu masih aktif di Dekopin Wil Jawa Timur dan sekarang sudah masuk ke pusat. Apa yang salah dengan pendidikan perkoperasian kita, Bu? Rupanya Dekopin ini, kalau Dekopin Wil Jawa Timur, selama saya menjadi pengurus Dekopin Wil itu edukasinya terus teredukasi untuk anggota-anggota yang berada di Jawa Timur. Hanya masing-masing koperasi itu seharusnya juga melakukan pendidikan pada anggotanya. Contoh di tempat saya, ada 2 macam pendidikan yang harus diikuti oleh anggota ketika dia masuk. 1 pendidikan ke-SPWN, 2 pendidikan perkoperasian. Sekarang ini dalam rangka pandemi COVID ini, kami gandeng ini. Biasanya ini sendiri-sendiri, lalu dapat sertifikat. Sertifikat ini dipakai untuk seluruh, mau pinjam harus pakai sertifikat ini. Tidak ada sertifikatnya ini kita nggak bisa pinjam. Itu dalam rangka untuk membuat kewajiban. Nah, seharusnya selayaknya Dekopin dan jajarannya ke bawah, jadi ada Dekopin, ada Dekopin 2, ada Dekopinda, melakukan itu kepada koperasi-koperasi sehingga yang berbunyi koperasi itu tidak dikatakan koperasi. Koperasi begini, tapi koperasi. Karena bedanya koperasi dan koperasi. Kalau koperasi ya cuma dipres-pres aja anggota, tapi kalau kooperasi cooperation, kerjasama. Tapi mesti pendidikan ya, Bu ya? Mesti pendidikan ya? Pendidikan dan iya, karena kawan di samping saya ini Mas Gigin belum ikut pendidikan kayaknya, baru jadi anggota koperasi. Kalau nanti tuntut kepada pengurusnya semua yang ngasih pendidikan. Yeah. Di tempat saya puluhan ribu orang tuh terdidik semua. Yeah. Yang ngurus saya ini Pak Irsat. Yang ngurus saya beliau. Nah sekarang Dekopin kan punya 3 fungsi. Edukasi, fasilitasi, dan advokasi. Pada situasi seperti ini, maka Dekopin harus mampu melakukan advokasi. Maka Dekopin yang saya pimpin pun kami mengadvokasi, berkirim surat pada Menteri untuk kepentingan koperasi-koperasi se-Indonesia. Bagaimana respon Pak Menteri? Nanti kita tunggu. Kalau belum jalan, ya kita bilang lagi kepada Pak Menteri, memang faktanya seperti ini. Koperasi butuh untuk di backup. Begitu, tidak hanya UKM. Saya sedikit pengen mengungkapkan sesuatu ya, karena saya sering kali dengar, beberapa kali lah saya dengar. Di Kopin itu apaan, gak ada gunanya, itu kan punya Golkar, ketuanya aja Golkar terus-terusan itu aja. Ini gimana sebenarnya? Terus terang saya nggak ngerti sebenarnya, tapi saya pernah mendengar itu. Ketuanya itu aja, berbolak-balik dia dari Golkar melulu. Ini bagaimana situasi yang sesungguhnya ini sebenarnya? Ini buat saya nih ya. Iya, betul. Oke. Jadi kalau menurut saya memang di dalam alam demokrasi ini satu orang itu tidak boleh, ya kalau pakai anggaran pemerintah loh ya, itu jangan bolak-balik terpilih aja. Karena nanti ada comfort zone. Kalau sudah ada comfort zone, malas kerja. Karena betul juga kalau comfort zone malas kerja, pikirannya duit melulu, ya kan. Apalagi kan pakai APBN. Iya, udah. Dekopin itu kan dananya dari APBN ya, Bu ya. Dapat APBN. Iya. Nah, bagaimana membuat Dekopin itu menjadi memiliki fungsi yang sejati tanpa APBN itu bisa hidup, itu yang sejati. Dekopinda Kota Malang yang saya ada di dalamnya itu bisa hidup tanpa APBD. Tapi memang tidak semuanya begitu karena sudah terlalu tergantung dengan itu. Tapi apakah itu salah? Tidak salah juga.
itu nggak salah dapat APBN, asal betul-betul dilakukan dengan benar, dipakai untuk melakukan 3 fungsi itu, edukasi, advokasi, fasilitasi. 3 fungsi ini harus ada. Maka Dekopin ketika gerakan koperasi membutuhkan advokasi apa, dia harus hadir di tengah-tengah. Contoh, waktu kami uji materi ke Mahkamah Konstitusi, Dekopin waktu itu nggak bantu saya sama sekali, nggak bantu kami. Dekopinnya malah pergi, nggak tahu kemana, begitu. Kita perang sendiri itu di Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah menang. Kan kita tetap kembali ke Undang-Undang 25 tahun 92 kan karena kami Jawa Timur melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dan waktu itu Dekopin tidak ada buat kita. Padahal ada fungsi advokasi. Fungsinya dibantu. Begitu. Ya, mungkin karena Dekopin sudah menjadi secara de facto sarana atau prasarana politik. Sehingga ketika berbicara mengenai fungsi yang sesungguhnya, ya ada kegagapan di situ. Bang Gigi, Iya, sebenarnya saya pun ini orang partai. iya, Saya ini orang struktur partai. iya. Tapi saya pada saat berada di koperasi, warna bendera saya itu merah putih. Kalau di partai warna bendera saya merah dengan simbol bandeng hitam. Tapi saat saya masuk ke Dekopin, masuk di koperasi, bendera saya merah putih. Sehingga semuanya saya rangkul. Dan itu tidak boleh menjadi kemudian hanya untuk partainya sendiri, tapi untuk semuanya. Mestinya begitu. Siapapun yang berada di sana, entah itu dari partai politik apa, silahkan. Tetapi ini untuk kepentingan bagaimana seluruh gerakan koperasi terwadahi. Maka saya tidak pernah pilah-pilah. Kalau sudah mengatakan koperasi, kepentingan koperasinya, oh Pak itu ternyata partainya B, partainya A. Di dalam koperasi saya ini anggota saya partainya macam-macam. Tapi kalau pemilu milih saya semua. Partainya macam-macam, bener. Partainya Iya. macam-macam enggak. Semua PDI Perjuangan enggak. Ya seluruh partai, 9 partai yang menang itu ada semua di tempat saya. Tapi mereka pilih DPR-nya siapa, Bu Untari aja gitu. Iya, jadi Karena tadi saya pakai bendera merah putih. iya, karena kan koperasi itu identik dengan wong cilik sebenarnya di Iya. Indonesia. Jadi betul-betul harus dikelola dengan sangat baik tanpa pilih kasih. Meskipun kenyataannya Betul. juga terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan ya, misalnya penipuan. Saya baca di koran-koran itu beberapa kali terjadi penipuan, entah itu oleh koperasi ataupun orang yang mengatasnamakan koperasi. Sehingga ini sangat merugikan banyak orang, terutama orang kecil ya. Terakhir saya dengar dari koperasi apa gitu ya, yang kredit macetnya, Iya. piutang macetnya apa kredit, Mm-mm. pokoknya dana macetnya itu sampai triliunan. Wah, ini kan gawat ini. Ini Indosuria langsung aja. iya Indosuria, saya nggak ingat. Iya. Itu bagaimana? dulu, jadi Indosuria itu pengalaman mereka. Saya kan tanpa menuduh pihak-pihak mana. Tapi ini udah kesalahan bersama-sama. Kenapa banyak badan hukum koperasi turun? Iya. Itu ketika tahu bahwa sebenarnya uangnya bukan hanya uangnya orang banyak, tapi uangnya satu orang, anggotanya kemudian direkrut gitu aja. Saya tidak menuduh mana-mana enggak, tapi praktek itu banyak. Sehingga banyak koperasi dulu cuman papa nama, ternyata modalnya punyanya Bapak A, Ibu B, tapi cukup nambah 15 orang, 20 orang karena mendirikan bank susah, mendirikan koperasi. Ini sumber masalah. Ini koperasi yang bukan jati diri. Ini yang menyebabkan koperasi jadi abal-abal. Karena dia tidak berpraktek untuk anggotanya, dia tidak melindungi anggotanya, tapi dia dapat nasabah. Bukan itu kalau koperasi. Saya 9.700 orang itu, saya nggak mau terima deposito dari orang lain. Kalau Anda mau menambahkan uangnya di SPW, maka Anda harus jadi anggota dulu. Kalau jadi anggota, saya mau. Kalau Anda mau pinjam, harus jadi anggota dulu. Begitu. Sehingga 9.700 orang itu semuanya anggota by name, by address. Yang mereka bisa kami lacak setiap bulan, tempatnya ada di mana, mereka ada di kelompok berapa, usahanya apa, rumahnya di mana, kita bisa tahu. Dan kita tidak mau menerima, itu tadi, tabungan-tabungan yang tidak berstatus bukan anggota. Maka saat kami membagi SAU pun dan berikan pelayanan, semuanya adalah anggota. Nah, maksud saya, kalau sebagai sekarang diminta untuk jadi ketua umum Dekopin untuk teman-teman yang ingin perbaikan koperasi ini, ya begitu mestinya.
Jangan koperasi berpraktek kayak perbankan. Akibatnya apa? Dia dituntut oleh OJK, dituntut oleh berbagai pihak untuk membuat transparansi. Padahal koperasi itu pakai sak etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Itu akuntansinya koperasi begitu. Kenapa? Dia tidak perlu lapor ke publik, tapi lapor kepada anggota. Itulah koperasi. Itu hukum akuntansinya koperasi. Nah, tapi kalau ada banyak koperasi yang kemudian merekrut anggota sampai jutaan mungkin ya, ratusan ribu jutaan, lalu tidak pernah pendidikan anggota, tidak pernah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang melibatkan anggota, mana bisa sense of belonging-nya nampak. Memang uangnya akan terkumpul banyak, tapi apakah dia merasa jadi anggota koperasi? Kita belum tahu. Corona ini Kalau ujian berarti Bu ya? Iya. Iya, ujian berat untuk koperasi. Iya. Maka saya bilang itu di statement saya. Coronavirus ini, pandemi ini adalah seleksi alam. Seleksi alam untuk gerakan koperasi. Mana koperasi-koperasi yang benar, yang berjati diri koperasi, dan koperasi yang sekedar badan hukumnya hanya koperasi. Pasti ini akan habis nanti. Tapi yang koperasi benar ini, karena kecintaan anggota, dia tidak mau kemudian dengan sadar dia akan menjaga koperasinya. Nggak akan ada ras ya? Alhamdulillah nggak ada ras kalau seperti itu. Tapi yang koperasi-koperasi yang anggotanya banyak tadi tanpa pernah disentuh, bahkan cabangnya ada di mana-mana mungkin ya, tapi nggak pernah ada pendidikan anggota. Bahkan ini koperasi apa ya, yang penting saya dapat pinjaman. Karena sudah pakai online kan, pakai WA ini saya setiap hari ini dapat SMS ya. Silahkan pinjam 50 juta sampai 500 juta. Tiap hari dapat kayak gitu-gitu. Ini koperasi apa ini saya gitu. Padahal kita kalau nggak ada persetujuan anggota di dalam, kan modal tanggung renteng ya, kita nggak bisa ngeluarin pinjam. Jadi memang harus ada perubahan paradigma mendasar, Bang Irsad. Iya. Di negeri ini kalau mau bangun koperasi dengan benar, dengan baik, kembalilah ke jati diri koperasi. Nah itu tidak hanya pemerintah, tapi kaum koperasian, penggerak koperasi juga mesti sadar diri juga. Bagaimana menata koperasinya? Kalau sekarang belum melakukan pendidikan anggota, ya lakukanlah pendidikan anggota. Apa bisa-bisa nyetak pemandu, minta Lapenkop untuk ngajarin mencetak pemandu. Setelah itu lakukanlah di dalam dirinya sendiri. Saya melakukan itu, sehingga seluruh anggota terdidik karena itu. Bu Jadi Utari, kalau apa yang sudah dilakukan Bu? Teman-teman di beberapa daerah kan mendaulat Ibu untuk memimpin Dekopin. Ya, sementara ini barangkali masih Dekopin tandingan kali ya, karena belum belum ada yang resmi. Iya, belum ada jawaban dari pemerintah untuk mendefinitifkan Dekopin ini gitu. Ada yang mengatakan yang satu melanggar Kepres nomor 6 ya tahun 2011. Kepres 6 tahun 2011. Iya, tentang ADRT Dekopin. Nah, tapi Ibu saya lihat sudah juga bergerak. Kemarin saya lihat juga memberikan tanggapan-tanggapan kepada pemerintah mengenai apa yang harus diberikan kepada koperasi di tengah Corona 19 ini. Karena sekarang yang dibutuhkan koperasi itu bukan sekedar relaksasi ya Bu. Korelaksasi itu kan sekedar memperpanjang atau menunda atau reschedule pinjaman. Tapi yang dibutuhkan koperasi sekarang ada semacam dana segar. Saya tidak tahu koperasi yang butuh dana segar ini apakah koperasi yang terindikasi yang Ibu Untari sampaikan tadi, atau koperasi yang dimiliki oleh para juragan, atau koperasi yang memang member base-nya kuat dengan tanggung renteng. Apa saja yang sudah dilakukan, Bu? Ya, jadi tanpa bermaksud untuk mendahului apa yang diputuskan oleh pemerintah, karena masih dua kan ya, yang di bawah saya dan di bawah Pak NH. Saya kenapa masih bersikukuh bahwa Dekopin di bawah saya, karena kami mengikuti Kepres 6 tahun 2011. Sedangkan di pihak lain kan merubah anggaran dasar, sementara dalam pasal 19 itu 2 kali masa jabatan tidak boleh mencalonkan kembali. Jadi kita bersikukuh karena itu. Nah, di luar itu, untuk menjawab bagaimana kegamangan, kegalauan kawan-kawan koperasi, saya mengusulkan pada pemerintah agar, kan gini Bang, jadi saat kita misalkan masih memiliki modal, kita ini masih bisa, misalkan anggota udah nggak punya apa-apa sama sekali, ya wes kamu bayar jasanya saja, misalkan begitu. Oke, kalau membayar jasa saja, maka angsuran kan nggak masuk. Kalau angsuran nggak masuk, maka ini semakin lama semakin nggak masuk, kan nggak ada lagi yang dilempar.
kepada yang mau pinjam. Ya. Nah, ini harus dipersiapkan. Kementerian Koperasi kan punya namanya BLU, Badan Layanan Umum, namanya LPDP dan KUMKM itu. Itu yang menurut saya perlu dipersiapkan. Yang pertama untuk tapi harus diseleksi juga ini koperasi benar apa enggak gitu. Supaya pemerintah enggak rugi juga. Karena begitu digelontorkan jerat, waduh, siapa orang enggak mau uang, koperasi merpati ya Bu ya. Apalagi di kapal semuanya pasti mau. Maka harus ada seleksi. Bagaimana caranya mencari koperasi-koperasi benar, tentu itu dengan laporan keuangannya yang betul dan dicek ke lapangan. Nah, dari situ itu LPDP itu bisa dipakai untuk ngurus koperasi se-Indonesia. Apakah cukup? Memang tidak akan cukup, tapi kalau diseleksi bisa cukup. Nah, apalagi yang lain? Perbankan pemerintah. Perbankan pemerintah ini kan juga punya safety modal yang bisa dipakai untuk menggulirkan kepada koperasi yang benar-benar dia koperasi yang produktif, koperasi yang anggotanya betul-betul ada, dia mampu untuk mengembalikan ekonominya lagi, kayak begitu itu yang sekiranya menurut saya perlu diberi. Lalu kemudian pajak, kemarin kan saya melihat ini 6 strateginya Pak Menteri itu salah satunya memberikan keringanan pajak untuk UKM. Mohon disadari oleh seluruh pejabat kementerian bahwa ini namanya Kementerian Koperasi dan UKM. Koperasinya itu di depan, bukan di belakang. Sedangkan UKM itu senantiasa bernaung di bawah koperasi. Ini UKM-nya, ini koperasinya. Contoh saya, di tempat saya ini. Ada berapa tuh Mbak Esi? 896 orang yang ber-UKM. Ya, 896. Lalu ada lagi yang di KPPK itu hampir 700 orang. Ini semuanya UKM mulai kecil sampai agak tengah, agak gede. Tapi bernaung di bawah SBW. Nah kalau yang direlaksasi dikurangi pajaknya hanya UKM, sementara koperasinya enggak, kan ya kurang. Kita ini bayar pajak mulai PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25. Nah kalau ini di UKM ini dikurangi, tentunya di koperasi juga harus dikurangi supaya kita tidak berat-berat bebannya. Kami tahu pendapatan pemerintah terbesar dari pajak, tapi juga ini harus mendapatkan perhatian agar kemudian teman koperasi ini tidak terlalu berat. Tidak yang berikutnya anjlok, Pak ya. Esa dan Mas Kiki. Koperasi ini kan ada namanya Askrindo, Asosiasi Koperasi Retail. Contoh tempat saya kan juga punya mart ya. Itu masuk dalam Askrindo. Kenapa sih kita tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan BNPT, telur, beras, minyak? Lah saya punya semua. Kami dikasih akses misalkan menyediakan beras untuk BLT ini yang ada di pedesaan. Kita siap. Kita ada supplier, kita ada anggota yang punya beras, ada anggota yang punya telur. Kalau kita nggak punya, kita punya teman koperasi di Blitar, koperasi peternak ayam. Ayamnya ada, telurnya ada. Nah, beri kami kesempatan untuk melakukan itu. Saya sudah mengajukan, Bang. Tidak hanya ngomong saya sudah mengajukan untuk bisa jadi penyalur bagi pemberian bantuan langsung tunai yang berupa natura sembako itu. Sudah diajukan, Bu? Ya. Sudah diajukan ya? Kita minta pada Pak Menteri untuk membuka ruang itu. Iya. Menunjuk koperasi-koperasi Askrindo itu supaya untuk ikut terlibat di sana. Ini akan memberikan bantuan, memberikan ruang kerja bagi kawan-kawan koperasi saya yang KUD, yang peternak telur tadi itu. Lalu kemudian kami yang mengkonsolidir dalam bentuk pemberian sembako itu. Kayak gitu, Bang. Kalau itu mau dimaksimais, bagus. Ini tadi, hari ini tadi, Jawa Timur kan kota Surabaya, sebagian Gresik dan sebagian Sidoarjo itu diberlakukan PSBB. Tadi malam diputuskan. Seminggu kemudian nanti pasti akan terjadi yang namanya penerapan PSBB. Nah, Jawa Timur membuat lumbung pangan Jatim, Lupaja. Lupaja itu mengumpulkan beras, telur, sayur, minyak dan sebagainya. Saya akan ditangisin teman-teman di Blitar. Bu Untari, saya nggak bisa kirim telur karena Jakarta ini lockdown gitu kan. Ayam saya bertelur terus, telur saya sini sampai murah sekali saya jual. Saya udah beli 2 pickup dari mereka untuk saya bagi-bagikan ke masyarakat.
Nah, ini sekarang tadi saya konekkan koperasi peternakan ini dengan Lupaja Jatim. Sehingga nanti mereka memasok telur. Maksud saya yang begitu-begitu, Pak. Ini yang mesti digarap dan didorong oleh pemerintah biar koperasi tetap hidup. Kan ini teman-teman peternak di Blitar biasanya kirim ke Jakarta. Satu hari 400 ton produksinya. Besar Kalau sekali seminggu udah berapa? Pasokannya Jakarta barusan Moyo dengan koperasi Opas. Ya, saya kira itu Tapi bisa. kemudian ada PSBB. Ya, itu bisa jadi satu catatan Pak Gigin. Kalau Untari sudah menawarkan atau mengajukan kepada Pak Menteri supaya koperasi retail itu dilibatkan, saya kira positif sekali. Karena sekarang kan kita dengar kalau ada BLT itu yang terlibat hanya perusahaan-perusahaan besar, Pak Gigin. Iya, saya dengar juga gitu. Jadi seolah-olah Bang Irsad, Ya. Bang Irsad kan sering ketemu Pak Menteri nih, Ya. artinya karena tempatnya di Jakarta. Ah. Tolong yang urusan Askrindo ini bisa dipercepat. Oke. Askrindo kerja sama Bulog untuk kemudian kami koperasi-koperasi yang punya retail ini dilibatkan untuk urusan ini biar kita tetap hidup. Iya. Gitu, untuk jaga koperasi Indonesia kalau kita nggak mau terpuruk. Dan LPDB menyiapkan modal kalau modal kita habis. Ya. Jangan khawatir rakyat ngemplang daripada yang banyak-banyak ngemplang. Nggak akan ngemplang kita. Kita pasti akan bayar kembali. Kalau koperasinya baik, pasti akan bayar kembali. Ini bisa dimulai dari Daripada Jawa dikembangkan. Timur nih, Mas. iya kelihatannya bisa nih. Bahkan nanti bisa dikembangkan menjadi pola nasional kan. Ya, karena di beberapa daerah belum ada ide-ide seperti ini. Jakarta pun saya dengar juga masih dikuasai oleh sejumlah pemasok-pemasok besar, retailer besar, sehingga ada pertanyaan kenapa tidak misalkan sayur mayur dari petani langsung dari Cianjur atau telur yang disampaikan tadi oleh Bu Untari itu yang macet tidak terkirim. Nah, Bu Untari sebagai ketua Dekopin walaupun belum definitif, Iya. terus apalagi yang akan Anda siapkan menjelang sepekan 2 pekan ke depan dengan teman-teman dari Dekopin ini? Saya sedang menyiapkan surat itu untuk kepentingan dikirim pada Pak Menteri dan agar Pak Menteri nanti kemudian mendengarkan masukan. Karena kan begini, katakanlah misalkan Pak Menteri ini Dekopin kan belum beres. Tapi kan di dalam yang bersama-sama saya itu banyak Indo-Indo, ada Inkowan, ada Inkopsin, ada Inkopkar, ada banyak Indo. Di situ adalah mereka-mereka adalah himpunan-himpunan koperasi-koperasi kayak misalkan saya Inkowan, Indo Koperasi Wanita. Ini himpunan koperasi-koperasi wanita se-Indonesia. Jadi kalau sudah yang bicara satu induk itu sama dengan yang bicara jutaan orang. Maka itu mesti didengar. Maka tadi saya sudah sampaikan bahwa kita butuh yang namanya keterlibatan LPDB untuk mendukung kita. Kita butuh keterlibatan bank-bank pemerintah untuk melakukan relaksasi kredit bagi koperasi-koperasi yang betul-betul kondisinya bagus. Direlaksasi. Yang ketiga, pengurangan pajak. Yang keempat, kerja dengan Bulog. Yang kelima, strategi sekali yang bicara Askrindo tadi itu. Untuk supaya ini bisa jalan. Kemudian yang keenam apa? Yang keenam ya, kita akan bersama-sama membantu pemerintah. Saya di sini nih, di tempat koperasi saya, ini semua orang pakai masker seperti tiap hari. Ini tersedia terus nih tiap hari. Ya, saya juga Di pakai. tempat depan ada cucian. Yang namanya physical distancing, jaraknya 1 meter dan kami keras. Siapapun masuk ditermalkan. Kalau nggak mau suruh pulang. Udah kayak begitu. Jadi kita sudah menerapkan itu dengan sangat sadar bahwa kita ingin sehat. Maka kami kan juga ikut menerapkan SE-nya Pak Menteri itu. Kami dorong Pak Menteri, kita minta Pak Menteri untuk bisa mendengarkan ini agar utamanya kita bisa ambil bagian, ambil peran. Ini loh banyak orang lapar, banyak orang nggak bisa makan, banyak orang nggak bisa kerja. Ini baru saja saya membuat online shop untuk SBW karena biasanya kita belanjanya kan tunai, pergi ke SBW atau kita antar. Ini baru saja kami membangun sistem, coba lihat tuh di laptop itu, bawa sini. Yang tadi kamu ajukan. Kami mau bangun sistem untuk online shop. Jadi anggota tidak perlu pergi ke koperasi, kami nanti antar bekerja sama dengan suami-suami anggota yang punya sepeda motor. Yang sekarang nggak kerja. Kenapa? Karena situasinya seperti ini. Ojek nggak laku.
maka kami akan berusaha untuk membuat itu. Sementara tunai COD dulu, nanti kami antar ke rumahnya, bayar di sana. Tapi pesannya bisa pakai online, pakai SBW Mobile itu, Bang. Iya, Pakai iya. online shop ini, gitu loh. Ini gimana orang kecil kalau nggak kita yang mikirkan, nggak ada, kasihan mereka. Iya, Aku Bu udah Untari, bahas ke kayaknya bawah. iya, kayaknya memang Anda sudah layak masuk di pentas global ya. Dengan pikir orang-orang lokal seperti Anda tiba-tiba berpikir global ini, saya kira ini modal besar buat koperasi Indonesia. Kami tunggu, Bu. Saya dengan Mas Gigi menunggu surat yang mau disiapkan untuk koperasi retailnya itu biar kita bantuin sama-sama. Mas Gigi ini udah hampir 1 jam, barangkali Iya, Mas udah 1 jam. ada yang suatu yang mau ditambahin, Mas? Iya, apa yang diungkapkan oleh Bu Untari tadi luar biasa. Ini ide-idenya mau ide-ide yang lebih pantas kalau dilakukan oleh seorang ketua atau tokoh di tingkat nasional. Iya. Karena itu lebih baik Bu Untari ini cepat dibawa ke pusat deh jadi tokoh nasional Amin. supaya bisa betul-betul membenahi koperasi secara keseluruhan sehingga Malang kehilangan nanti. ya jangan sampai koperasi secara terus-menerus menjadi seolah-olah anak tiri di dalam dunia ekonomi dan Iya. bisnis di Indonesia. Kita Iya. kan merasa jadi anak tiri gitu. Iya. Masa Padahal UKM-nya diopen, nggak diopen ya. supaya bisa menjadi koperasi seperti di Jepang, di Perancis, di Amerika atau di negara-negara kapitalis lainnya, di mana koperasi menjadi Bang, satu nih bahkan saya bermimpi ya, seluruh klub-klub sepak bola bentuknya koperasi. iya di Indonesia Klub maksudnya. sepak bola bentuk. Iya. Iya, Iya, di Indonesia. seperti Barcelona. Penonton loh tiap hari. Ya, begitu bola main, Iya. mereka bayar 30.000 sampai 150.000, uangnya hilang. Ya, Nggak itu pernah Barcelona. jadi SH. Barcelona koperasi. Heeh. Iya. Ya, Ini oke. saya mau bantu Arema untuk bikin itu. Ya, Wah, mantap, mantap. setuju. Waduh, tapi saya Persebaya nih. Iya, Bu, sebelum Biar tak bantu bayang. Iya. Bola cuma caranya mereka bernama. sebelum kita akhiri barangkali ada pesan dari Ketua Umum Dekopin yang akan definitif. Baik, terima kasih. Untuk seluruh sahabat-sahabat koperasi se-Indonesia, teman-teman Indo, teman-teman Dekopinwil, Dekopinda, dan sahabat-sahabat koperasi semuanya se-Indonesia, sabar. Yang pertama sabar. Sabar menghadapi cobaan Allah ini, karena ini bukan kita saja tapi seluruh dunia. Kita alhamdulillah beruntung melihat cobaan Allah. Coba kita hanya dapat cerita dari Quran tentang kisah air bah Nabi Nuh. Hari ini kita melihat cobaan Allah di seluruh dunia. Next mungkin kalau ada Alkitab lagi saya nggak tahu akan dicatat pada suatu waktu tahun sekian ada seperti ini dan kita ada di dalamnya. Dan saat kita ada di dalamnya, kita bisa melihat mana orang-orang sejati dan mana orang-orang yang palsu. Yang sejati adalah mereka tetap bekerja dalam kondisi seperti ini. Tapi yang palsu pasti mereka melarikan diri, tidak mau keluar dari sarangnya karena menikmati ketakutannya. Maka jangan pernah takut, ya sabar, jangan pernah takut berjuang, teruslah bergerak. Koperasi bangkitlah berdiri seperti permintaan Bung Hatta bahwa kita harus menjadi bangsa yang besar, berdiri di atas kaki sendiri seperti permintaan Bung Karno di dalam Trisakti. Maka disitulah kita akan kuat dan jangan lupa 7 prinsip koperasi dilakukan. Jangan lupa perbaiki koperasinya sendiri-sendiri. Tidak perlu tuding sana tuding sini, tapi perbaiki koperasinya sendiri-sendiri. Tapi juga tetap advokasilah gerakan koperasi ini menjadi satu payung besar bersama agar koperasi Indonesia tetap jaya selama. Iya, terima kasih Bu Untari. Bravos. Saya kira ini satu masukan yang berharga buat perkoperasian Indonesia. Mas Gigin, kita sudah dengarkan satu input baru tentang perkoperasian kita. Next time atau next week kita akan coba cek lagi bagaimana perkembangan koperasi-koperasi produsen. Ya. Ya, mestinya kan mereka terlibat nih dalam pengadaan barang ini. Apakah mereka dilibatkan atau tidak? Nanti kita akan coba undang mereka bicara dengan kelompok kita di sini sehingga kita semakin jelas pemihakan dari pemerintah terhadap koperasi. Baik, Mitra Brapos Radio Indonesia, sampai di sini kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bravos. Bravo. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.
Terima kasih Anda masih terus